Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian sehat. Anak-anak, hari ini kita belajar tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu pada pembelajaran keempat. Pada pembelajaran sebelumnya kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas. Apa manfaat dari penemuannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu tersebut. Anak-anak, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah bahasa Indonesia. Yang kedua, kita akan belajar PPKN. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah membaca teks, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi kalimat efektif dan kosakata baku dengan benar. Pak Guru juga berharap kalian mampu menyebutkan contoh-contoh tindakan yang menunjukkan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Anak-anakku yang berbahagia, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Buka buku kalian halaman 134. Rambu-rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ya, adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat terjadinya kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia nggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Nah, dari teks tadi yang kita baca bersama, adakah kosakata non baku? Nah, nanti kalian amati ya. Adakah kalimat tidak efektif? Pak Guru contohkan. Kosakata non baku. Tadi Pak Guru mengucapkan ngelihat. Ngelihat itu tidak baku. Yang baku melihat. Itu contohnya. Ada apa lagi? Sistem. Ada enggak, ada tidak. Nah, ini adalah contoh-contoh kata-kata yang tidak baku. Kalian ubahlah atau perbaiki menjadi kata-kata baku. Ya. Ada kata nemuin, ya. Nemuin itu kata bakunya menemukan. Kalimat tidak efektifnya mana, Pak? Nah, misalkan kita sering melihat lampu lintas di perempatan atau persimpangan jalan. Kita sering melihat lampu lintas di perempatan jalan, cukup seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Cukup. Ia adalah Gareth Augustus Morgan, warga Amerika berkulit hitam atau warga Amerika yang peduli dengan keselamatan orang lain. Jadi dihilangkan beberapa kata agar menjadi kalimat yang mudah dipahami dan kata-katanya tidak mubazir. Jadi contoh memperbaiki kalimat tidak efektif adalah seperti itu. Menggunakan kalimat yang baku dengan kata-kata yang baku dengan kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Kapan kita menggunakan kosakata baku? Nah, ketika di sekolah, ya, acara-acara yang formal, acara kedinasan, ya, menulis laporan, itu juga menggunakan kosakata baku, ya. Menulis surat lamaran kerja, misalkan, menulis formulir di bank, ya, menulis formulir pendaftaran peserta didik baru, itu harus menggunakan kosakata baku. Mengapa kita menggunakannya? Iya, kita menggunakannya itu sebagai apa? Kosakata resmi dalam ejaan bahasa Indonesia, ya.
Jadi kita harus menggunakan aturan sesuai dengan apa yang ada di negara kita. Kita menggunakan bahasa yang resmi. Nah, cermatilah tulisanmu sebelumnya. Carilah kosakata non baku yang masih kamu tulis. Ubahlah ke dalam kosakata baku. Nanti kalian berdiskusi dengan teman kelompokmu ya. Kamu perbaiki di sini. Kosakata baku, non baku, dan diperbaiki menjadi kosakata baku. Nanti Pak Guru berikan LKPD-nya. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan hal yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang lampu lalu lintas terkait dengan tanggung jawab melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian diskusikan dengan temanmu, kamu telah mengetahui nantinya setelah ini. Misalkan pertanyaannya apa? Ya, apa makna lampu lintas berwarna kuning? Nah, nanti kamu diskusikan. Kok ketika warna kuning, pengendara malah tambah cepat, menambah kecepatannya. Nah, itu adalah salah satu pengguna jalan yang melaksanakan tanggung jawab dan hak dengan benar atau tidak. Nah, kamu nanti diskusikan dengan temanmu. Kamu telah mengetahui bahwa lampu lintas ditemukan untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selain lampu lalu lintas, masih banyak lagi rambu-rambu lintas yang mempunyai tujuan masing-masing. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu lalu lintas agar hak orang lain mendapatkan keamanan dan kenyamanan terjamin. Berdasarkan pengalamanmu, diskusikan dalam kelompok tentang contoh sikap warga yang sudah menunaikan kewajiban sebagai warga yang baik. Berikan pula contoh pengguna jalan yang tidak melaksanakan kewajiban. Nah, ini dari contoh lampu lalu lintas ketika berwarna kuning. Nah, ada warga yang menggunakan haknya dengan baik dan ada warga yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik di sini. Nanti diskusikan. Nah, dari pertanyaan ini, melaksanakan kewajiban, contohnya ketika di jalan raya ada lampu berwarna kuning. Nah, warna kuning itu artinya kita harus hati-hati karena setelah warna kuning berwarna merah. Nah, kalau orang yang melaksanakan kewajiban berarti dia harus pelan-pelan untuk menunggu tiba-tiba nanti berwarna merah. Kalau tidak melaksanakan kewajiban, ia akan malah menambah kecepatan. Ini tidak melaksanakan kewajiban. Tidak memakai helm, ini tidak melaksanakan kewajiban. Memakai helm. Mengendara dengan sangat hati-hati, ini melaksanakan kewajiban. Kalau tidak, dia kebut-kebutan. Anak-anak di bawah 17 tahun tidak boleh menaiki kendaraan bermotor. Nah, ini berarti harus didampingi orang tua atau dibonceng orang tua. Nah, apa akibat tidak melaksanakan kewajiban? Akibatnya, ya, merugikan diri sendiri, bisa kecelakaan, merugikan orang lain, pengendara orang lain akan kaget, merasa tidak nyaman dengan keberadaan orang-orang yang tidak mematuhi aturan lampu lalu lintas. Ketika di perempatan, kita berwarna merah, kita melaju terus, padahal sana sudah hijau lawan. Nah, ini sangat berbahaya. Kita tidak bisa menyelamatkan diri, apalagi orang lain akan terganggu dengan kegiatan kita yang tidak melaksanakan kewajiban. Itu contohnya, nanti kalian diskusikan dengan teman sekelompokmu. Kemudian, ayo kita mengamati. Kita sering melihat ini di jalan-jalan, di tempat-tempat umum. Nah, ini adalah rambu-rambu lalu lintas. Ada tulisan stop. Stop itu berasal dari bahasa Inggris. Artinya berhenti. Ketika kalian melihat rambu-rambu ini menaiki kendaraan, ya berhenti, stop. Terus ada lampu segitiga warna merah, ini adalah warning, ya, perhatian. Nah, bagi pengguna jalan bahwa di depan itu ada kendaraan yang berhenti, ya. Terus agar berhati-hati karena ini ada segitiga warna merah seperti ini. Misalkan ketika kalian di jalan menemukan ada mobil atau kendaraan besar mogok, pasti ada tanda ininya, ya. Ini harus hati-hati. Kemudian apa? Ada tanda silang. Nah, ini dilarang melintasi atau melewati, ya. Tanda seperti ini. Tanda ini ada motor,
orang berkendara motor terus dicoret seperti ini, disilang lingkaran bersilang. Ini artinya dilarang melintas, motor dilarang melintas. Terus ada gambar nomor 5, Cibitung. Nah, belok kiri. Nah, berarti Cibitung ke kiri. Nah, ini ada tanda apa lagi? Tanda warna tanda bed. Nah, tanda istirahat. Berarti ini ada tanda apa ini? Palang merah. Nah, ini artinya apa? Ada tempat kesehatan atau rumah sakit misalkan ya, atau klinik dan sebagainya. Terus ada Dieng 10 km, berarti Dieng sampai ke Dieng kita membutuhkan atau kita berjarak 10 km. Nah, diskusikan dengan seorang temanmu mengenai rambu-rambu tersebut untuk menjawab pertanyaan. Nah, sudah tadi Pak Guru jelaskan, nanti kalian tuliskan kembali dalam lembar kerjanya. Apa manfaat rambu-rambu tersebut bagi pengguna jalan? Sangat bermanfaat sekali untuk menunjuki arah biar tidak keliru, biar tidak tersesat ya. Jika rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya terhadap pengguna jalan? Ya, sangat berpengaruh. Kita akan bingung. Karena apa? Ketika kita sudah di tempat yang jauh, kita tidak mengetahui rambu-rambu, kita arah, kita akan tersesat. Akan mengurangi atau menambah waktu perjalanan kita yang semakin jauh semakin lama. Apa kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Jelaskan tentang rambu-rambu tersebut. Kalau kalian pernah menemukan rambu-rambu lain di jalan, ya jelaskan. Contohnya apa? Rambu-rambu masjid misalkan. Itu kan berarti tempat istirahat, tempat sholat. Rambu-rambu ada garpu dengan sendok, itu berarti kamu tahu bahwa ini adalah sebentar lagi ada tempat istirahat dan makan ya. Ada gambar bahan bakar, itu berarti ada tempat pengisian bahan bakar. Itu adalah contoh rambu-rambu yang ada di jalan raya yang sering kita jumpai. Bisa dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Apa kesimpulan pembelajaran kali ini ya? Kesimpulannya lah, kosakata baku digunakan pada acara resmi, menulis surat lamaran kerja, mengisi formulir dan sebagainya. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas adalah kewajiban pengguna jalan raya. Inilah kesimpulan dari pembelajaran kali ini dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.